adik-adik, selamat pagi, selamat hari Minggu. Apa kabarnya? Kak Amanda berdoa kepada Tuhan agar adik-adik selalu diberikan kesehatan dan kekuatan. Nah, sebentar lagi kita akan melakukan impa kita. Adik-adik, sebelumnya kita akan ice breaking. Yuk bangkit berdiri. Nah, adik-adik, sebentar lagi kita akan memulai ibadah kita, tapi sebelumnya adik-adik siapkan dulu Alkitab dan Kidung Cerianya. Kalau sudah, kita akan menyanyikan Mars Pelkat PA. Tunjukkan kasih lahir, menyatakan terang Injil. Berbentangan dan Tuhan, kami kunjung bertumbuh Dia. Oh, betapa rindukan kasih sayang di dalam bimbingan. Jadikan kami pekerja yang tekun setia, dan dengan sukacita membawa pergi menyirami, dengan semangat mengabdi kami satu di pelayanan, bernyanyi dan bercerita untuk kemuliaan Allah. Tuhan di dasar
sejati yang bersama menghadapi. Kami satu di pelayanan, bernyanyi dan bercerita untuk kemuliaan Allah. Pujilah Tuhan Sang Raja yang Maha Mulia. Segenap hatiku, jiwaku, pujilah Dia. Datang berkat bila musikmu berkat, angkatlah Nah, adik-adik, sebentar lagi kita akan masuk ke dalam ibadah kita. Mari kita berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, pada pagi ini Engkau mengumpulkan kami kembali untuk bersama-sama memuji dan memuliakan nama-Mu. Sebentar Tuhan, kami akan memulai ibadah kami, berkatilah dari awal, pertengahan, hingga nanti akhirnya. Terima kasih Tuhan, hanya ke dalam nama-Mu saja kami sudah berdoa. Amin. Nah, adik-adik, kita akan membaca nats pembimbing kita yang terambil dari Yohanes 15 ayat 12. Kita baca bersama-sama ya, adik-adik. 1, 2, 3. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi, seperti aku telah mengasihi kamu. Tahukah kamu jumlah bintang di angkasa yang luas, dan berapa jumlah awan menyintai dunia? Tuhan Allah kau semua, tiada satu yang dilupa dari jumlah yang besar, dari jumlah yang besar. Adik-adik, selamat pagi. Nah, tiba saatnya sekarang kita mau dengar firman Tuhan. Sebelum kita dengar firman Tuhan, kita harus berdoa terlebih dahulu. Kita ambil tangan kita ke atas dua-duanya, langsung kita bernyanyi 1, 2, 3. Jari jempol, jari tunjuk, jari tengah di tengah, jari manis pakai cincin, jari kelingking ku sayang. Ku berhitung 1, 2, 3, 4, dan 5. Lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat pagi hari ini kami bisa impa bersama, walaupun hanya lewat rumah adik-adik menonton video dan mengikutinya. Tuhan, tiba saatnya kita akan masuk dalam firman Tuhan. Berkati adik-adik yang kecil ini agar mereka mengerti tentang firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Selamat pagi adik-adik, selamat hari Minggu. Bagaimana kabar adik-adik hari ini? Puji Tuhan kalau semuanya dalam keadaan sehat. Nah, semoga kita selalu diberi kesehatan ya adik-adik.
Adik-adik, kita akan mendengarkan firman Tuhan hari ini. Kalian akan membacakannya dan adik-adik di rumah duduk manis dan dengarkan ya. Bacaan kita hari ini terambil dari kitab 1 Korintus pasal yang keempat ayat 6 sampai dengan yang ke-13 yang berbunyi, "Rendahkanlah dirimu, saudara-saudara, kata-kata ini aku kenakan pada diriku sendiri dan pada Apolos, karena kamu supaya dari teladan kami, kamu belajar apakah artinya ungkapan, jangan melampaui yang ada tertulis, supaya jangan ada di antara kamu yang menyombongkan diri dengan jalan mengutamakan yang satu daripada yang lain. Sebab siapakah yang menganggap engkau begitu penting, dan apakah yang engkau punyai yang tidak engkau terima? Dan jika engkau memang menerimanya, mengapakah engkau memegahkan diri, seolah-olah engkau tidak menerimanya? Kamu telah kenyang, kamu telah menjadi kaya, tanpa kami, kamu telah menjadi raja. Ah, alangkah baiknya kalau benar demikian, bahwa kamu telah menjadi raja, sehingga kami pun turut menjadi raja dengan kamu. Sebab, menurut pendapatku, Allah memberikan kepada kami para rasul tempat yang paling rendah, sama seperti orang-orang yang telah dijatuhi hukuman mati, sebab kami telah menjadi tontonan bagi dunia, bagi malaikat-malaikat, dan bagi manusia. Kami bodoh oleh karena Kristus, tetapi kamu arif dalam Kristus. Kami lemah, tetapi kamu kuat. Kamu mulia, tetapi kami hina. Sampai pada saat ini kami lapar, haus, telanjang, dipukul dan hidup mengembara, kami melakukan pekerjaan tangan yang berat. Kalau kami dimaki, kami memberkati. Kalau kami dianiaya, kami sabar. Kalau kami difitnah, kami tetap menjawab dengan ramah. Kami telah menjadi sama dengan sampah dunia, sama dengan kotoran dari segala sesuatu, sampai pada saat ini. Amin. Nah adik-adik, tadi kita sudah mendengar dan membaca firman Tuhan. Dari firman Tuhan yang tadi kita baca dan dengar, kita mau mengenal salah satu tokoh Alkitab yang bernama Rasul Paulus. Siapa namanya adik-adik? Iya, betul, namanya Rasul Paulus adik-adik. Ada yang tahu siapa Rasul Paulus? Nah adik-adik, Rasul Paulus adalah seseorang yang sangat gigih atau memiliki semangat yang tinggi dalam memberitakan firman Tuhan kepada orang-orang di sekitarnya setelah ia mau bertobat. Nah, pada saat itu Rasul Paulus memberitakan firman Tuhan di suatu kota yang bernama kota Korintus. Di sana dia memberitakan firman Tuhan kepada seluruh jemaat yang berada di kota Korintus adik-adik. Dia memberitakan firman Tuhan selama 18 bulan lamanya. Adik-adik, tugas memberitakan firman di Korintus digantikan oleh seseorang yang bernama Apolos. Siapa namanya adik-adik? Ya, namanya adalah Apolos. Terjadi banyak masalah dan perpecahan di jemaat Korintus. Kenapa itu bisa terjadi adik-adik? Ternyata perpecahan itu terjadi karena masih terdapat orang-orang yang suka menyalahkan satu sama lain dan suka memegahkan diri mereka. Adik-adik di rumah sudah tahu apa itu memegahkan diri? Jadi adik-adik, memegahkan diri itu adalah sikap menyombongkan diri. Jadi bersikap sombong. Nah, adik-adik, sikap sombong itu baik atau tidak? Tentu tidak adik-adik. Tuhan sangat sedih melihat anak-anaknya yang bersikap sombong. Tuhan sangat senang melihat anak-anak yang ia kasihi mau hidup dalam kerendahan hati. Bagaimana rendah hati itu adik-adik? Ada yang tahu apa sih rendah hati itu? Nah adik-adik, jadi rendah hati itu berarti adik-adik tidak bersikap sombong. Adik-adik mau bersikap mengasihi sesama adik-adik. Misalnya di rumah ada mama dan papa. Adik-adik mau mengasihi mama dan papa dengan kerendahan hati adik-adik, dengan menunjukkan kasih sayang adik-adik kepada mereka. Bagaimana caranya adik-adik? Caranya bisa mendoakan mama dan papa di rumah supaya selalu sehat dan bisa menyayangi adik-adik. Lalu adik-adik juga bisa
mendengarkan perkataan mama dan papa, tidak boleh melawan apa yang dikatakan oleh mama dan papa. Adik-adik juga bisa membantu mama dan papa di rumah. Nah adik-adik, sikap-sikap tadi itu menunjukkan bahwa adik-adik sudah bisa bersikap rendah hati. Dan jika adik-adik sudah bisa bersikap rendah hati, maka Tuhan Yesus pasti akan senang melihatnya. Hati Tuhan Yesus pasti akan senang melihat anak-anaknya mau hidup dalam kerendahan hati, tidak sombong, dan mau mengasihi sesama. Nah adik-adik, ikutin kata-kata Kak Selin ya. Aku adalah anak yang rendah hati. Jadi ini cukup sampai di sini. Ingat ya untuk selalu hidup dalam kerendahan hati supaya hati Tuhan senang. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati adik-adik semua di rumah. Nah, adik-adik, setelah kita mendengarkan cerita tadi, sekarang kita akan membuat aktivitas, yaitu membuat pin penghargaan. Bahan-bahan yang dibutuhkan yaitu kertas warna atau karton, lem, gunting, manik-manik atau hiasan, serta pensil warna atau krayon. Langkah pertama, adik-adik ambil satu kertas warna, kemudian lipat menjadi 2. Setelah itu, kita gunting membentuk setengah lingkaran. Untuk menggunting, adik-adik bisa minta tolong mama dan papa atau kakak yang ada di rumah ya. Kemudian jadilah satu lingkaran. Langkah kedua, adik-adik ambil satu kertas warna lagi ya. Kemudian lipat menjadi 2. Lipat yang rapih ya adik-adik. Setelah itu kita gunting membentuk setengah lingkaran kembali, tapi ukurannya lebih kecil daripada lingkaran yang pertama ya adik-adik. Jadi deh lingkaran yang kedua. Selanjutnya kita ambil satu lingkaran yang berukuran kecil. Kemudian kita beri lem ya adik-adik. Tapi ingat, lemnya jangan banyak-banyak. Kemudian kita tempel dengan satu lingkaran yang besar. Langkah ketiga, kita ambil satu kertas warna lagi ya adik-adik. Kemudian kita gunting sebesar 2 cm. Gunting menjadi 2 potongan ya adik-adik. Kemudian ujung dari potongan kertas itu kita lipat. Kemudian kita gunting deh. Kita gunting kembali pada satu kertas yang sama ya adik-adik. Jadi deh. Kemudian kita lem kertas yang tadi sudah kita gunting ujungnya. Kita beri lemnya sedikit aja ya adik-adik. Kemudian kita tempel menjadi satu. Setelah itu, bagian paling atasnya kita beri lem juga adik-adik. Sedikit aja ya. Setelah itu kita gabungkan dengan lingkaran yang sudah kita tempel tadi. Jangan lupa dihias ya adik-adik, sesuai dengan keinginan adik-adik.
jadi deh. Setelah itu, adik-adik foto dan kirimkan ke kakak layan yang ada di lingkungan adik-adik ya. Terima kasih. Mari kita bergembira, mari kita bergembira, mari ingat Tuhan kasih pada kita, ingat Tuhan kasih pada kita. Mari bergembira, mari bergembira. Mari kita bersatu dalam doa untuk doa syafaat. Tuhan Yesus, terima kasih sampai hari ini Kau masih memberi kami kesehatan dan kekuatan sehingga kami boleh impa bersama walaupun dengan jarak yang jauh. Tuhan, kami berdoa juga buat adik-adik dan kedua orang tua serta keluarga mereka masing-masing. Berikan mereka kesehatan, berkat yang hanya daripadamu ya Bapa, karena kami tahu ya Tuhan, saat ini bangsa kami dan bangsa-bangsa lain sedang mengalami terkena penyakit virus corona yang membahayakan. Tapi kami yakin ya Tuhan, Engkau yang menyertai kami, Engkau yang punya kami ya Tuhan, maka semuanya akan diberikan kesehatan melalui Engkau ya Bapa. Bapa, kami berdoa juga buat gereja kami, di mana kami nanti boleh berkumpul kembali impa bersama-sama di gereja kami. Berkati juga gereja kami, jemaatnya ya Tuhan, yang bekerja juga di gereja ya Tuhan, dengan hari-harinya ya Tuhan, Engkau yang boleh berkenan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan segalanya hanya ke dalam nama-Mu. Haleluya, amin. Halo adik-adik, Kak Vina sekarang akan memberikan informasi mengenai Warta PA untuk minggu ini. Yang pertama, bagi adik-adik yang membutuhkan nilai agama, kita akan melaksanakan ujian akhir semester secara online. Nanti di situ adik-adik membuat aktivitas melalui video. Nah, nanti tugasnya apa aja yang harus adik-adik lakukan akan kakak share juga di grup WhatsApp pengambilan nilai. Buat adik-adik yang belum masuk ke dalam grup WhatsApp, bisa minta tolong papa atau mamanya buat menghubungi kakak-kakak layan untuk dimasukkan ke dalam grup, supaya nanti adik-adik gak ketinggalan kalau ada informasi mengenai pengambilan nilai dan ujian. Nah, yang kedua, kakak mau mengingatkan adik-adik juga untuk tetap di rumah dan jaga kesehatan ya. Jangan lupa makan makanan yang bergizi dan juga selalu berdoa kepada Tuhan agar selalu diberikan kesehatan. Nah, yang terakhir, kakak berharap adik-adik yang mengikuti ibadah online hari ini semua mengikuti ibadahnya dengan baik dan mengerjakan aktivitasnya. Terus dikirim deh ke kakak-kakak. Kita semua mau melihat karya adik-adik semua, pasti keren-keren. Dan juga kakak berharap minggu depan kita bisa bersama-sama lagi untuk beribadah bersama-sama untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Nah, sekian dulu ya informasi dari kakak. Yuk kita lanjut lagi ibadahnya. Berdoa, mari kita lipat tangan, tutup matanya, kita tundukkan kepala, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat hari ini kami boleh impa bersama
Walau hanya lewat video Tuhan, tapi kami boleh mengucap syukur untuk kesehatan yang Kau berikan ya Tuhan, bagi kami kakak-kakak layan, adik-adik dan orang tua ya Bapa. Itu ungkapan syukur kami ya Bapa, sehingga kami juga boleh mendengarkan firman-Mu melalui kakak yang sudah membawakan firman hari ini. Bapa, kalau sebaik kami akan berpisah satu dengan yang lain ya Tuhan, biarlah Engkau yang boleh menyertai setiap hari kami, beri kami kesehatan, beri kami kekuatan, dan beri kami juga pengertian untuk kami mengucap syukur akan kasih-Mu yang luar biasa. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu, haleluya, amin. Nah, adik-adik, sekarang tiba waktunya kita untuk berpisah. Sampai di minggu depan kembali. Dadah, salam sehat, Tuhan Yesus berkati semuanya.